Oke, selamat datang. Selamat datang dalam IG Live Work From Home Series dengan saya Suandico. Jumpa lagi. Kali ini kita akan lanjutkan bagaimana kita membangun kebiasaan untuk sukses saat kita work from home. Nah, work from home yang kita maksudkan adalah bagaimana kita membangun wealth from home, bagaimana kita membangun berkecukupan dari rumah. Hari ini kita akan bahas tentang kebiasaan-kebiasaannya, dan kemudian kita juga akan bahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh orang saat mereka membangun bisnis dari rumah. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan bicara hal yang seru tersebut, dan saya sudah mengundang narasumber. Nanti kita akan mendengar ya kisah-kisah dari narasumber, apa pengalaman-pengalaman beliau yang bisa kita petik. Terima kasih. Selamat datang Ciputra Property, Suwarni Endang, Yukio Chen, oke. Kemudian Ibu Oriani Huang, Pak Rabinton, Pak Dokter Dompet. Nah, ini keren nih Dokter Dompet. Yes, terima kasih udah hadir ya. Sambil kita masih menunggu narasumber kita, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana membangun kebiasaan. Nah, tentu kita harus menghindari hal-hal yang bisa menghambat kita untuk bisa mencapai wealth from home. Ya, jadi wealth from home ini adalah satu gerakan yang kita bangun bersama-sama supaya kita bisa menciptakan atau mewujudkan impian dari rumah. Bukan cuma kita sibuk di rumah, bukan cuma kita membangun bisnis sambilan dari rumah, tapi bagaimana kita menciptakan satu gerakan di mana yang kita lakukan di rumah memberikan impact yang powerful untuk kita semua, yaitu kita membangun berkecukupan dari rumah atau wealth from home. Ya, jadi WFH ini adalah WFH, work from home, bagaimana kita mewujudkannya menjadi wealth from home. Nah, seru banget ya, kita akan bicara dengan narasumber. Narasumber kita hari ini adalah seorang yang memang sudah profesional banget. Beliau dulu adalah mantan karyawan. Namun dengan adanya pertumbuhan era internet, lalu dengan adanya visi beliau, keinginan beliau untuk go next level, beliau akhirnya melakukan satu bisnis yang dikerjakan dari rumah, dan beliau sekarang sudah dikenal sebagai karyawan milioner. Nah, nanti Ibu Christine Emalia akan bergabung bersama kita. Dia akan membantu kita semua untuk sharing hal-hal yang menarik untuk kita bangun work from home dari rumah. Oke, saya akan sambut lagi teman-teman yang sudah hadir. Ibu Elina, Bu Duis, Pak Yudi, kemudian Flix Winata, ya, Pak Yunas di Jawara. Oke, selamat datang Pak Yunas. Oke, Sinceho, Bu Florencia Mary, terima kasih sudah hadir. Nah, sebelum narasumber kita hadir, saya ingin ceritakan beberapa poin dulu Bapak Ibu, yaitu dalam habit ya, dalam kita membangun bisnis dari rumah, tentu ada habit yang harus kita bangun. Karena kesuksesan itu bukan karena satu hal yang kita lakukan sekali Bapak Ibu ya. Kalau Anda masih ingat bahwa kalau kita mau bangun wealth from home itu dimulai dari TIP. Ya, TIP itu yang pertama adalah apa? Masih ingat nggak? Ya, kalau Anda ingat, Anda silakan tuliskan ya. Kalau Anda masih ingat TIP ya, TIP itu TIP, tip. Nah, untuk membangun bisnis dari rumah kita harus mulai dari tip pertama ya. Masih ingat nggak? Kalau masih ingat, Anda bisa katakan bahwa tip adalah target ya. Tip adalah target. Kemudian I adalah ikatan, P adalah prospek. Nah, oke. Nah, apakah suara saya muncul? Nah, kalau suara saya nggak muncul, tolong kasih feedback. Apakah suara saya muncul? Nah, tadi ada yang feedback soalnya suara saya nggak muncul. Ya, Bu Florencia. Oke, target, ikatan. Nah, yang berikutnya adalah prospek. Ya, jadi kita mulai dari TIP. Nah, kemudian hari ini kita akan bahas tentang habit apa atau kesalahan apa yang sering dilakukan dari rumah. Karena ini di rumah, banyak sekali dari kita melakukan banyak kesalahan. Ya, banyak sekali dari kita melakukan banyak kesalahan. Nah, kesalahan pertama yang sering kita alami ketika kita bangun dari rumah adalah kita banyak mengerjakan bisnis dari rumah itu bukan sebagai part time. Ya, jadi kesalahan pertama ya, ada 3 kesalahan yang menurut saya. Yang pertama adalah kita tidak membangun bisnis dari rumah secara part time, tapi kita membangun bisnis dari rumah secara free time. Nah, ini kan bahaya. Kalau kita mau membangun wealth from home, kita nggak boleh bangun bisnis secara free time. Kalau sempat dikerjain, kalau nggak sempat nggak dikerjain. Nah, kita harus membangun bisnisnya secara
Part time artinya apa? Kita punya waktu misalnya 8 jam ya, 8 jam. Nah, di sela-sela 8 jam tersebut kalau Anda mau sisipkan bisnis dari rumah Anda, mungkin Anda siapkan 40 menit atau 30 menit atau 1 jam, ya terserah Anda. Nah, kalau Anda mau kerja 8 jam sehari, misalnya Anda sudah punya kegiatan lain, lalu Anda mau tambahkan work from home untuk membangun bisnis dari rumah. Berarti Anda harus sisihkan waktu tersebut part time ya Bapak Ibu, part time, bukan free time. Kalau free time itu kalau sempat ada waktu kosong baru dikerjain. Kalau part time benar-benar Anda sudah sisihkan waktu. Misalnya tiap hari Anda sisihkan waktu 1 jam untuk membangun work from home Anda. Nah, jadi kesalahan pertama adalah tidak siapkan waktu. Karena selalu menganggap ini adalah bisnis part time. Menganggap bisnis ini bisnis free time. Kalau free dikerjain, kalau nggak free nggak dikerjain. Nah, bisnis yang dilakukan seperti ini tidak bisa mewujudkan work from home. Kesalahan kedua adalah sebentar ya. Nah, selain free time, yang kedua adalah tidak punya target. Ya, tadi TIP kan pertama target. Nah, kedua tidak punya target hariannya nggak punya. Jadi setelah punya target tahunan harus dipecah menjadi target bulanan, kemudian menjadi target mingguan, lalu menjadi target harian. Nah, target harian juga penting kalau kita mau membangun work from home. Ya, setiap hari kita harus melakukan apa. Nah, selanjutnya adalah jangan asal pilih bisnis dari rumah. Kebanyakan orang kalau mau bangun bisnis dari rumah asal pilih. Yang penting ada dulu ya. Nah, kalau yang penting ada dulu berarti kan asal-asal pilih. Jadi akhirnya sibuk dan tidak punya waktu untuk memikirkan bisnis yang bisa membantu kita work from home ya. Jadi itu 3 kesalahan yang menurut saya harus kita hindari kalau kita mau bangun bisnis dari rumah. Nah, saya lihat apakah sudah hadir ya. Ibu Christine Emalia. Kalau sudah hadir saya ingin ajak beliau untuk bergabung ya. Beliau ini sibuk banget Bapak Ibu ya. Beliau ini sibuk banget. Nah, kalau sudah hadir saya ingin ajak beliau untuk bergabung. Oke, saya akan undang beliau bisa share dengan kita apa kebiasaan beliau dalam membangun bisnis dari rumah supaya kita sama-sama bisa belajar. Oke, udah hadir, udah masuk. Oke, terima kasih Ibu Christine Emalia. Selamat datang Bu Christine. Apa kabar? Baik, semangat pagi Coach Wandi. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk sharing hari ini. Apa kabar juga buat teman-teman yang sudah hadir di sini? Semoga sehat dan bahagia selalu. Thank you Coach. Oke, ya Ibu Christine Emalia sudah hadir nih, dari suaranya aja udah semangat banget nih kelihatannya. Kebiasaan work from home-nya ini udah jalan dari pagi nih. Hari ini kita akan bicara tentang kebiasaan nih Bu Christine Emalia. Namun sebelum kita bicara ke itu, mungkin beberapa teman ada yang pengen kenalan siapa Ibu Christine Emalia. Silakan diceritakan dulu. Oke, baik. Terima kasih Coach Wandi waktunya. Oke, teman-teman, buat yang baru pertama kali kenal saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Saya adalah mantan karyawan dulu ya, 20 tahun. Kemudian ada satu case di mana dari kondisi kerja saya sebagai karyawan itu nggak memungkinkan saya untuk membiayai kaki mama saya untuk dioperasi ya. Jadi bentuk kaki mama saya itu bentuknya O. Kalau buat teman-teman yang dulu sudah pernah ikut webinar saya, pastinya sudah tahu story saya ya. Namun untuk yang baru, jadi background saya mungkin sama seperti teman-teman di sini ya, sebagai karyawan, kemudian akhirnya memutuskan untuk terjun ke bisnis internet. Dan akhirnya saya bisa mencapai seperti yang saat sekarang teman-teman lihat, dan ini adalah masih dalam proses perjalanan. Namun saya sangat bersyukur ketika akhirnya saya ketemu dengan komunitas Destu ini, saya dibimbing, saya dimentoring oleh Coach Wandi dan banyak mentor di sini, sehingga akhirnya satu demi satu impian-impian saya itu tercapai ya, dan saya sangat-sangat bersyukur dan selalu belajar, selalu go next level di komunitas ini. Oke, terima kasih Bu Christine Emalia. Bu Christine Emalia ini dikenal sebagai karyawan milioner karena beliau ini sangat terpanggil untuk membantu banyak karyawan supaya memiliki impian jadi milioner. Karena bagi beliau, semua karyawan itu berhak jadi milioner. Semua karyawan itu punya kesempatan yang sama untuk jadi milioner. Jadi Christine Emalia selalu mengajak kita bagaimana supaya kita jangan punya impian kecil, kita harus punya impian jadi milioner. Nah, Bu Christine Emalia, milioner itu sebenarnya apa ya Bu Christine? Karena kan mungkin ada orang nggak tahu milioner itu apa.
Oke, miliuner itu adalah seseorang yang sudah tembus minimal 1 juta dolar. Itu miliuner. Ya, Satu jadi juta dolar itu berapa ya? 1 juta dolar itu kita anggap kalau misalnya 1 dolarnya aja 10.000, ya berarti kan tembus berapa tuh? Bisa gitu nggak? 1 juta dolar. Iya, 10 M. Nah, kalau 14.000 kan 14 M. Nah, lumayan Yes, ya. Setahun lumayan kita banget. dapat 14 M, berarti kan sebulan penghasilannya 1 M. Ya, Ya, kira-kira memungkinkan nggak seperti itu? Karena kan mungkin terlalu besar ya. Banyak kita hmm. berpikir, wah sebulan 1 M. Ya kan mau dapat sebulan 100 juta juga susah. Ini sebulan 1 M, ini gimana caranya gitu loh. Nah, bagaimana pola pikirnya nih Bu Christine? Oke, jadi pertama-tama tentu berawal dari pikiran ya, dari mindset. Karena kalau kita mau seberapa kaya kita mau, itu kita harus mempersiapkan di dalam pikiran kita dulu. Karena segala sesuatu itu terjadinya 2 kali. Kalau kita bisa memikirkan apa yang kita mau, maka kita bisa mengalami apa yang kita inginkan. Itu. Kemudian di samping mindsetnya, yang kedua adalah kita harus punya kendaraannya yang memungkinkan kita untuk mencapai itu. Karena kalau pikirannya kita sudah benar, kita mau, tapi platformnya nggak memungkinkan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, juga nggak tercapai gitu. Nah, jadi 2 hal itu menurut saya sangat-sangat penting, Coach. Oke, berarti ada 2 nih menurut tips dari Bu Christine. Yang pertama adalah pikiran dulu nih. Kalau kita mau Yes, jadi milioner, kita harus punya pikiran milioner. Kalau kita yes, sebenarnya kalau kita mau set pikiran kita menjadi 10 juta atau menjadi 100 juta atau menjadi 1 M atau menjadi berapapun, kan semuanya sama ya Bu Christine. Itu semuanya gratis ya. iya, Kenapa kita pikiran yang iya. gede aja? Betul, semuanya tinggal jumlah nolnya aja, tapi kembali ke pikiran kita. Oke, baik. Nah, terus kedua, Ibu Christine katakan kita perlu kendaraannya. Nah, kita pasti akan bahas kendaraan lebih jauh di Ya, sesi-sesi WFH berikutnya. Namun hari ini yang saya mau bicarakan dengan Bu Christine adalah kalau kita mau work from home, di mana work from home kita ini adalah ingin membangun wealth from home, bagaimana kita ya, berkecukupan dari rumah. Nah, tentu setiap kesuksesan meninggalkan jejak. Nah, yes. kesuksesan tersebut tentu dibangun dari kebiasaan. Hari ini kita akan membahas secara tuntas dan mendalam tentang kebiasaan. Bagaimana kita membangun kebiasaan untuk menjadi milioner. Nah, menurut Bu Christine nih, kalau pagi-pagi kita mau mencapai work from home, itu kebiasaannya apa kalau di pagi hari? Oke, nah ini sangat menarik nih, Coach Wandi. Karena apa? Karena sebelumnya saya tidak memiliki kebiasaan ini. Jadi kebiasaan ini saya bangun sejak kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu. Saya benar-benar fokus kepada satu habit baru. Nah, salah satu habit baru saya yang saya mulai 2 tahun lalu adalah bangun pagi jam 5, Coach. Oke. Biasanya saya paling pagi, ya paling pagi itu bangun jam 6, Coach. Begitu matahari nongol baru saya mulai melek gitu ya. Nah, kemudian ada satu buku yang membuat saya menjadi terinspirasi. Nah, buku ini karangan dari Robin Sharma yang judulnya adalah apa? 5 AM ya. Bangun pagi lah. 5 AM Bangun Club pagi. ya? Ya, 5 AM Club, betul. Nah, jadi dari situ bahwa kalau kita bisa bangun pagi, suasana pagi itu masih tenang, suasana alam masih tenang, belum ada suara-suara lain apapun, polusi, semua bersih. Nah, dengan kondisi seperti itu, kalau kita bisa mulai masuk dengan mengendalikan pikiran kita, maka satu hari full itu bisa berjalan lebih baik gitu, sesuai dengan apa yang rencanakan. Nah, jadi kebiasaan saya adalah ketika bangun jam 5, saya biasanya cuci muka dulu sebentar, itu kan cuma berapa menit ya, terus bersihin kaki, seperti kalau uh, orang yang muslim itu wudhu ya, cuman saya bersihin ini, semua persendian saya bersihkan, terus muka juga. Lalu setelah itu saya mengucap syukur, saya berterima kasih atas sepanjang hari diberi kebaikan. Jadi saya yakin bahwa sepanjang hari ini akan diberikan kebaikan, makanya saya bersyukur dulu. Lalu setelah itu biasanya saya lakukan latihan napas, simpel aja ya, tarik hidung kiri, napas masuk 4 hitungan, kemudian tahan 12 hitungan, lalu keluarkan nafas dari hidung yang satunya lagi 8 hitungan. Itu saya lakukan kurang lebih selama 5 menit.
Mhm. Setelah itu saya lakukan meditasi. Nah, meditasi saya simpel banget. Saya konsentrasi saya kepada nafas itu 5 menit. Setelah itu saya lakukan senam-senam kecil, Coach. Karena senam-senam kecil itu bagus untuk mengeluarkan keringat, jadi membuang racun-racun yang tersisa pada saat kita bangun tidur. Ya, jadi saya lakukan senam-senam kecil itu 10 menit. Nah, setelah itu saya mulai lakukan doa. Jadi doa saya lakukan kemudian barengan sama afirmasi. Nah, apa yang saya afirmasi? Yang saya afirmasi ada beberapa afirmasi favorit saya. Saya ambil dari deklarasi yang ditulis oleh T. Harv Eker. Nah, itu saya bacakan setiap hari. Jadi selama 10 menit di pagi hari. Nah, setelah itu baru saya lakukan baca buku. Saya kebetulan hobinya baca buku, Coach. Jadi saya selalu menyempatkan diri setiap hari, pokoknya sesibuk apapun, setengah jam, pasti saya alokasi untuk baca buku. Itu di pagi hari selama setengah jam. Jadi 1 jam pertama ketika saya bangun, itu benar-benar saya isi dengan kegiatan tadi yang saya sebutkan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya seluruh jam saya yang tersisa sampai saya tidur kembali, itu saya merasa merasa lebih happy, lebih penuh dengan rasa syukur, lebih menjalani hari itu dengan penuh semangat, penuh gembira gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat lebih bergairah. Oke, mantap nih. Ini terima kasih Bu Christine atas bocorannya nih kebiasaan pagi hari nih. Ya, jadi untuk Anda yang hadir hari ini, ya, untuk Anda yang hadir hari ini, kalau Anda nonton ini live, silakan Anda tulis live. Kalau Anda nonton ini rekaman, silakan Anda tulis rekaman atau replay, supaya saya tahu apakah Anda hadir di sini live atau rekaman. Karena bisa saja Anda nonton ini rekaman. Jadi saya pengen tahu siapa yang nonton rekaman dan siapa yang nonton live. Nah, hari ini Bapak Ibu kita belajar dari Bu Christine adalah kalau kita menguasai pagi hari, kalau pagi hari kita powerful, maka sehari penuh kita akan powerful. Ya, nah tentu Anda hari ini di sini nontonnya masih live, tapi nanti ada yang akan nonton rekaman. Nah, kalau Anda nonton live, Anda akan katakan live. Kalau Anda nonton rekaman, Anda akan katakan rekaman. Terima kasih untuk Anda yang berpartisipasi, karena ini penting supaya kita bisa sama-sama memberikan yang terbaik untuk Anda. Saya perlu feedback dari Anda. Ya, oke. Jadi setelah kita mempersiapkan kebiasaan pagi yang luar biasa, nah ini dilakukan oleh Bu Christine, di mana sebelumnya belum dilakukan. Nah, Robin Sharma membuat satu klub yang namanya 5 AM Club. Kenapa 5 AM Club ini penting? Ternyata Robin Sharma melihat bahwa orang-orang yang merupakan super achiever dunia, ya, jadi Robin Sharma merupakan seorang leader yang sangat luar biasa, leader internasional, super achiever dunia, mereka selalu menguasai pagi mereka. Oleh karena itu, Robin Sharma membuat gerakan yang namanya 5 AM Club. Nah, 5 AM Club ini sudah diterapkan oleh Ibu Christine, dan tentu saja, kalau Anda terapkan, Anda juga akan mengalami hal yang sama, di mana kalau Anda menguasai pagi hari yang sangat powerful, Anda bisa melanjutkan hari-hari yang sisanya menjadi sangat-sangat powerful. Ya, nah itu tips dari Ibu Christine. Nah, jadi pada saat Ibu Christine pagi-pagi mempersiapkan mindset, mengisi dengan buku, mengisi dengan afirmasi, mengisi dengan rasa syukur, ini juga merupakan satu kebiasaan dari seorang milioner. Jadi kalau Bapak Ibu melihat bahwa milioner-milioner itu tidak menjadi milioner karena tiba-tiba dia jadi milioner. Enggak, Bapak Ibu. Mereka membangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Mereka memulai dari bersyukur terhadap apa? Bersyukur terhadap hari ini, dan bersyukur terhadap sesuatu yang mungkin belum terjadi, tapi diharapkan terjadi. Nah, kemudian afirmasi, visualisasi, dan upgrade diri. Nah, Bu Christine, kalau kita bicara soal kebiasaan upgrade diri, selain baca buku, bagaimana cara kita upgrade diri yang lain? Oke, nah, untuk upgrade diri itu sebenarnya banyak cara, nggak cuma baca buku. Kalau yang hobinya nggak suka baca, itu bisa nonton YouTube, tapi bukan nonton sinetron ya tentunya ya, nontonnya YouTube. Nah, karena apa? Di YouTube itu banyak sekali video-video edukasi, video-video untuk menambah skill kita. Itu kita bisa praktek, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Nah, atau kalau kita nggak suka nonton, nggak suka baca, kita juga bisa mendengarkan podcast atau dari audio, itu juga kita bisa belajar. Ya, jadi ada banyak cara untuk kita belajar. Nah, saya sangat bersyukur ketika bergabung ke komunitas Destu ini, maka
upgrade skill itu nggak pernah habis di dalam komunitas ini. Skill apa aja yang saya pelajari? Skill seperti public speaking. Dulu saya nggak bisa ngomong seperti ini. Coach yang udah tahu dari saya dari zero ya, semenjak bergabung ya, saya ngomong sama orang itu masih belepotan, masih aduh kayaknya takut-takut gitu ngomong sama orang. Aduh takut kalau salah gimana nih, salah ngomong gimana, apalagi kalau wawancara seperti ini, kalau tiba-tiba blank bagaimana? Waduh, banyak sekali takutnya saya dulu. Namun, karena kita bergabung ke dalam komunitas ini, kita dibimbing, kita tahu tekniknya seperti apa, public speaking. Jadi, mau nggak mau saya upgrade skill saya gitu. Sampai akhirnya saya bisa dikasih kesempatan untuk membawakan webinar, seminar, dan sebagainya. Dulu sama sekali nggak kebayang. Nah, itu satu. Terus, selain dari itu, di komunitas juga kita bisa membangun yang namanya skill personal branding. Nah, menurut saya ini tidak ternilai sama sekali, Coach. Karena apa? Karena personal branding itu adalah suatu modal, ibaratnya modal buat masa depan kita sendiri nih. Kita kan suatu saat nggak mau ketergantungan dengan perusahaan atau produk yang sedang kita jalani sekarang. Kita maunya itu kan bisa buat produk sendiri, idealisnya ini bikin sesuatu komunitas sendiri. Nah, ini perlu yang namanya brand. Nah, ini ada satu kesempatan untuk kita dibangun brandnya kalau kita gabung ke komunitas. Jadi banyak hal cara untuk upgrade diri, Coach. Oke. Nah, jadi kenapa upgrade diri ini penting sebagai salah satu kunci untuk kita membangun wealth from home? Nah, kenapa Bu Christine? Oke. Kalau kita memiliki skill yang selalu upgrade, kita akan dilihat orang, kita akan lebih terlihat, kita akan lebih menonjol. Nah, ini keuntungannya adalah orang akan ingat kepada orang yang sering memberikan value, orang yang merasa, wah, saya dapat manfaatnya nih, saya dapat benefitnya nih, sehingga orang itu akhirnya mau beli sesuatu dari kita, mau menjadi partner kita, mau bekerja sama dengan kita. Nah, karena itu, walaupun kerja dari rumah, sebenarnya ini adalah satu kesempatan untuk upgrade diri. Saya waktu itu dalam satu webinar, saya pernah sharingkan juga, sebenarnya pandemi ini ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Kalau sisi negatif kita tentu semua tahu ya, jadi tadinya kumpul-kumpul, jadi nggak bisa kumpul-kumpul dan sebagainya. Tapi kalau kita punya satu pemikiran positif, dengan pandemi ini justru kesempatan buat kita untuk upgrade skill. Dulu kita masih sibuk ngurusin kantor, ngurusin proyek, ngurusin lapangan, ngurusin workshop, segala macam. Alasannya nggak ada waktu buat upgrade diri. Nah, sekarang dengan kondisi work from home, kerja dari rumah, waktu kita banyak sekali dan kita bisa atur waktu kita untuk upgrade diri kita. Oke. Ya, jadi benar sekali untuk Anda yang hadir hari ini, kalau Anda memang menangkap message dari hari ini, silakan Anda tulis upgrade, ya, silakan Anda tulis upgrade. Karena upgrade diri adalah salah satu kunci di mana kita bisa mempercepat peningkatan income. Jadi misalnya dari dulu orang tua kita berjuang mati-matian supaya apa? Supaya kita sekolah, ya, supaya kita sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya otak kita terisi. Nah, apa yang kita isi di otak kita akan kembali berkali-kali lipat. Jadi apa yang kita masukin ke otak kita, ROI-nya itu berkali-kali lipat, ribuan persen, bahkan bisa jutaan persen, ya kan? Nah, kalau kita misalnya punya uang, punya budget, tentu kan kita harus simpan, kita sisihkan untuk tabungan, di mana ROI-nya mungkin 6%. Terus kalau kita sisihkan ke investasi, mungkin ROI-nya adalah 10%, 20%, 50%. Tapi kalau kita sisihkan untuk otak kita, ROI-nya bisa ribuan persen, puluhan ribu persen, bahkan jutaan persen. Nah, jadi kalau saya boleh sarankan, dalam rangka kita membangun wealth from home, investasi terpenting adalah investasi di otak kita, investasi di mindset kita. Makanya kebiasaan terpenting orang yang ingin mencapai wealth from home adalah selalu upgrade diri, ya. Jadi makanya saya ajak teman-teman untuk selalu katakan upgrade di sini, walaupun Anda nontonnya rekaman,
Jangan lupa Anda katakan upgrade. Karena ketika Anda nonton ini dari rekaman, kalau Anda terlibat dengan saya, ini merupakan salah satu cara untuk Anda fokus, untuk bisa upgrade diri. Ingat, di dalam sosial media, tantangan terbesar adalah distraction. Tantangan terbesar adalah fokus. Orang tidak bisa fokus, begitu banyak gangguan di sosial media. Walaupun tujuan kita sebenarnya upgrade diri, tiba-tiba ada notifikasi dari Instagram, ada notifikasi dari Facebook, ada notifikasi dari WA, ada notifikasi dari LinkedIn, ada notifikasi dari manapun. Ini membuat kita tidak bisa fokus dan mengganggu kita untuk upgrade diri. Nah, jadi makanya saya selalu ingin ajak Anda setiap kali live, selalu terlibat. Supaya apa? Supaya Anda fokus kepada apa yang Anda bisa dapatkan hari ini. Karena hari ini kita sama-sama akan membahas bagaimana kita mempersiapkan diri kita, bagaimana kita membiasakan diri kita. Dari kebiasaan-kebiasaan harian kita, tak terasa 12 bulan dari sekarang, kita sudah mengalami percepatan. Dan percepatan tersebut bisa eksponensial, dan Anda bisa mewujudkan yang namanya from. Nah, terima kasih Bu Christine dari soal upgrade dirinya. Terus setelah kita upgrade diri, itu kan pagi, ya baru pagi kita menguasai morning habit, ya habit di pagi hari. Lalu siangnya ngapain, sorenya ngapain supaya bisnis kita bertumbuh? Apa yang paling penting kita lakukan supaya setelah kita kuasai pagi hari, akhirnya seluruh hari kita menjadi produktif, menjadi efisien, dan akhirnya mempercepat kita untuk mencapai impian kita. Oke, baik. Nah, jadi setelah kita persiapkan pagi hari, yaitu 1 jam yang penuh dengan efektif, nah setelah itu, next-nya biasanya saya membuat satu agenda. Agenda apa yang akan saya lakukan sepanjang hari ini. Nah, dari beberapa, jadi ibaratnya kayak to-do list, Coach. Itu adalah to-do list. Nah, apa-apa aja yang harus saya selesaikan hari ini. Kemudian, dari apa-apa aja yang saya tulis, itu saya mulai buat prioritas. Jadi, artinya dari semua, misalnya 10 item yang harus saya lakukan hari ini. Nah, 10-10-nya yang mana duluan? Nah, jadi saya akan prioritaskan yang mana. Biasanya saya pilih 3 yang harus saya lakukan dulu. Dan saya selesaikan kurang dari jam 12 biasanya. Jadi pagi hari saya isi 2 jam pertama itu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Untuk saya kerjakan dulu. Karena apa? Karena berdasarkan pengalaman saya juga dulu sebelumnya. Sebelum saya ngerti pentingnya membuat to-do list, yang saya lakukan itu seketemunya, Coach. Jadi, aduh hari ini abis bangun tidur mau ngapain ya? Oh kayaknya ini belum beres, ya udah kerjain ini. Nanti kalau udah kepikiran lagi ini belum beres yang ada, sepanjang hari saya merasa kekurangan waktu. Loh, kok waktunya cepet banget ya? Perasaan baru mulai ini kok udah selesai gitu. Itu karena saya tidak menyusun prioritas dan saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Makanya sangat penting to-do list. Setelah bikin list, kemudian bikin poin-poin yang prioritasnya dulu. Itu yang akan menimbulkan apa ya, satu kepuasan karena kita sudah menyelesaikan yang penting-pentingnya dulu. Nah, pada saat siang ini problemnya biasanya ngantuk, Coach. Apalagi kalau di rumah pagi. Gitu. Ya, bangun di pagi. Jadi kalau siang ngantuk, saya cara siasatinya gimana nih kalau ngantuk? Nah, ada beberapa cara. Di antaranya biasanya saya ngopi. Tapi ngopi saya nggak tiap hari. Saya batasin juga, jadi 2 atau 3 hari sekali saya ngopi. Itu salah satu cara untuk ngatasin ngantuk. Kemudian yang kedua, saya dengar musik-musik yang semangat. Saya juga suka musik, jadi musik yang semangat itu membangkitkan spirit saya, semangat saya. Itu bisa membuat mata saya melek lagi. Atau saya juga jalan-jalan ke taman. Kebetulan dekat tempat tinggal saya ada taman. Saya keluar sebentar jalan-jalan aja menghirup udara segar gitu ya. Nah, kalau untuk situasi sekarang buat teman-teman yang mungkin kesulitan ya keluar rumah ya udah jalan-jalan aja di kamar, di ruang tamu, di dapur, muter-muter aja. Itu juga enak untuk gerak-gerak badan sambil senam-senam ringan lah. Itu kadang kalau kita duduk aja berapa jam itu badan cepat sekali capek, cepat sekali mata, cepat sekali lelah ya. Ini juga salah satu cara supaya kita bisa fit. Jadi kalau misalnya sudah 1 jam ya udah jalan-jalan aja dulu 10 menit kek, 5 menit kek gitu. Gitu. Biasanya saya menyiasatinya seperti itu, Coach. Oke, thank you Bu Christine. Jadi ada 2 hal yang saya tangkap dari Bu Christine yang menurut saya sangat penting. Yang pertama adalah kita harus buat to-do list.
To-do list ini penting. Kenapa? Karena waktu kita adalah sama. Ya, waktu kita adalah 24 jam. Kalau kita tidak buat to-do list, akhirnya 24 jam selesai. Dan kita merasa, loh kok yang kita kerjain baru dikit. Nah, jadi salah satu habit penting kalau kita ingin membangun well from home, yaitu kebiasaan yang dibangun oleh para super achiever, kita selalu membuat to-do list. To-do listnya berdasarkan apa? Bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan duluan, bukan. Tapi berdasarkan apa yang kita ingin capai duluan. Ya, jadi berdasarkan apa yang kita ingin capai, kita buat skala prioritas. Makanya dalam buku Stephen Covey, Seven Habits of Highly Effective People, kita harus berpikir begin with the end in mind. Makanya target harian penting, target tahunan penting, target bulanan penting, lalu target mingguan, lalu target harian. Dari target harian kita bisa membuat skala prioritas apa yang harus kita capai duluan. Tadi Bu Christine sarankan kita capai 3 hal yang paling penting dulu, prioritas. Supaya apa? Supaya satu hari kita ini menjadi produktif. Kalau enggak pas hari selesai, belum dikerjain yang penting-pentingnya. Ya, nah jadi itu. Yang kedua adalah sesuatu yang bergerak akan selalu bergerak. Ya, ini namanya hukum momentum. Pada saat kita merasa diri kita mulai ngantuk, pada saat kita merasa kita mulai tidak efektif atau tidak bersemangat, mulailah kita secara fisiologi kita bergerak. Ya, bergerak kemana, ke taman boleh, ke dapur boleh. Kalau ke dapur biasanya ke kulkas ya Bu Christine ya. Nah, jadi akhirnya mulutnya ikut bergerak gitu. Nah, jadi yang penting adalah bergerak, the power of momentum. Pada saat kita bergerak, kita akan siap untuk melakukan gerakan-gerakan berikutnya. Nah, gerakan-gerakan berikutnya ini yang saya pengen tahu Bu Christine, apa yang paling penting untuk kita bangun. Nah, kan to-do list-nya sudah. Yang paling penting untuk kita bangun dalam membangun bisnis kan rumusnya adalah traffic dikali konversi sama dengan duit. Nah, dalam to-do list kita, yang paling penting itu apa? Apa yang harus kita bangun setiap hari dalam to-do list kita? Yang harus menjadi prioritas kita setiap hari. To-do list-nya itu apa? Oke, to-do list-nya apa ya? Pertanyaannya agak sulit nih kayaknya nih. Kan rumusnya kan traffic kali konversi sama dengan duit kan. Nah, berarti kan to-do list kita pasti harus berkisar antara traffic, antara konversi. Nah, jadi apa nih yang harus kita kejar nih? Setiap hari sebenarnya Bu Christine ini mencari database baru, atau Bu Christine ngejar apa gitu loh. Oke. Dalam case saya, karena saya bergabung ke dalam komunitas yang memiliki satu funnel sistem yang lengkap, jadi yang tadi rumus yang disampaikan oleh Coach Wandi, traffic dikali konversi sama dengan duit itu, konversinya ini sudah ready. Nah, kalau konversi sudah ready, jadi yang saya lakukan sehari-harinya adalah datangin traffic. Nah, traffic ini ada beberapa cara yang kita bisa datangkan, khususnya dari sosial media. Karena kan sekarang ini kan eranya sosial media. Kita bisa mendapatkan banyak sekali traffic yang datang dari sosial media, asal kita tahu caranya. Nah, jadi fokus saya lebih banyak mendatangkan trafficnya, Coach. Karena konversinya sudah ready dan sudah proven. Ibaratnya kita tinggal masukin aja ke dalam funnel, nanti funnel yang akan mengolah, sehingga kita tinggal menikmati hasilnya gitu. Jadi fokus saya mendatangkan trafficnya. Oke, ya. Nah, jadi pada saat kita membangun well from home, memang dalam bisnis apapun, traffic itu paling penting. Ya, dalam bisnis apapun traffic itu paling penting. Walaupun kita toko, restoran, kalau nggak ada yang datang, sama aja bisnis kita nggak jalan. Nah, jadi to-do list terpenting ternyata dalam kita membangun well from home adalah membangun database. Ya, jadi database kita selalu kita kembangkan. Kalau dulu yang kenal kita mungkin 10 orang, sekarang kita punya target mungkin yang kenal kita jadi 100 orang, atau 200 orang, 500 orang, lalu kita bangun kedekatan, bangun hubungan, akhirnya nanti kita bisa punya kerjasama, kita bisa punya prospek baru, customer baru, dan seterusnya. Makanya dikatakan juga bahwa network sama dengan net worth. Ya, network sama dengan net worth. Nah, tadi ada pertanyaan dari Ibu Anita, ya, Ibu Anita, teman kita dari Kanada nih, Bu Christine, ya. Jadi ini
kecepatan internet luar biasa. Kita ngomong di sini, seluruh dunia bisa melihat. Oleh karena itu, Yes. internet ini sangat powerful untuk membantu kita mengalami yang namanya eksponensial bisnis dari rumah. Nah, pertanyaan dari Ibu Anita adalah, sebentar saya baca dulu. Ibu Anita, penasaran Ci Christine, masih sempat bebenah urusan rumah enggak? Nah, mesti belajar nih sama Ci Christine. Belajar nih. Cepat masak Oke. nggak katanya. Masak ya? Aduh. Oke. Jadi kalau urusan bebenah, ya udah pasti sempet. Karena apa? Karena kan saya nggak ada pembantu. Jadi saya dari kecil tuh sudah terbiasa apa-apa dikerjakan sendiri. Ya, jadi kalau urusan bebenah rumah ya itu udah makanan sehari-hari lah. Cuman bagaimana saya bisa menyiasati kesibukan saya sambil bebenah rumah. Nah, salah satu caranya saya kasih buat Anita ya. Nah, sama buat teman-teman di sini. Jadi bisnis itu kan sesuatu yang harus dipelajari juga. Apalagi kalau kita baru di dalam dunia bisnis. Nah, cara mempelajarinya bagaimana? Nggak mesti harus kita nonton videonya, harus duduk manis ikut training. Ada cara-cara lain, kita bisa mempelajari bisnis. Contohnya, ketika saya sedang nyapu, saya menyempatkan diri sambil dengar audio. Itu adalah salah satu cara. Nyapu kan kita nggak pakai pikiran, betul ya? Yang penting bersih, bersih, bersih. Nah, pada saat pikiran kita lagi kosong seperti itu, saya isi, saya masukin dengan audio, saya dengar ya. Dengar itu bisa mengenai bisnis, mengenai pengembangan diri, apapun yang menurut kita ini masukan yang baik nih buat kita memanfaatkan waktu kita yang sangat terbatas. Terus saya kasih contoh lagi buat Anita. Misalnya kalau Anita sebagai karyawan misalnya ya, kemudian kerja dalam perjalanan dari rumah ke kantor atau kantor ke rumah, itu juga bisa sambil mendengarkan audio loh. Ya, jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan waktu. Kalau kita merasa, aduh waktu kok kurang banget, ya saya nggak bisa nih belajar bisnis, saya harus duduk, harus dengerin, harus, nggak mesti, kita bisa menyiasati. Lagi cuci piring, lagi cuci baju, lagi sapu, itu pun bisa gitu sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi enak juga ya. Yang paling enak kayaknya kalau kita lagi nyapu, tiba-tiba transferan masuk gitu ya Bu Christine. Nah, itu sering coach saya alami coach. Wah, Jangankan oke. lagi nyapu, lagi tidur, besokannya ada yang transfer. Saya kirim bukti transfernya. Itu dan itu luar biasanya dari orang-orang yang tidak dikenal. Oke. Gitu, Nah, coach. ini menarik nih untuk Anda yang ikut dalam live hari ini atau untuk Anda yang ikut dalam rekaman ya dari acara ini. Banyak sekali hal-hal yang mungkin sebelumnya kita tidak ketahui. Ternyata ada bisnis di mana yang namanya bisnis dengan kemampuan eksponensial. Bisnis yang punya kemampuan pertumbuhan income yang berlipat. Ya, jadi dari pertama mungkin komisinya cuma 100.000, lalu naik jadi 200.000, lalu 400.000, lalu 800.000, lalu terus kali dua terus. Nah, ini merupakan salah satu strategi yang perlu kita pegang erat. Jadi dalam kita membangun bisnis dari rumah, kita memang punya banyak pilihan untuk memulai bisnis apa. Jadi kita bisa mulai bisnis jual makanan, jual masker, atau jual apapun, ya, jual apapun. Namun kenapa kita tidak pilih bisnis yang bisa mengalami percepatan income yang eksponensial? Karena kan yang kita lakukan sama. Ya, tetap 12 bulan akan berlalu. Kalau kita mau bisnis makanan, ya nggak masalah juga 12 bulan akan berlalu. Kalau kita mau bisnis yang eksponensial, ya 12 bulan juga akan berlalu. Dan akhirnya apa? Hasil di 12 bulan melakukan bisnis eksponensial dibandingkan dengan hasil 12 bulan dibandingkan dengan bisnis yang linear, tentu lebih enak yang eksponensial. Kenapa? Karena penghasilan kita berlipat-lipat dengan waktu yang sama. Nah, kira-kira Bu Christine, bisnis eksponensial itu seperti apa? Oke, bisnis eksponensial itu seperti apa? Oke, bisnis eksponensial adalah bisnis yang bisa memberikan income itu eksponensial. Artinya kenaikan income-nya bukan biasa-biasa aja, tapi berlipat-lipat. Nah, hal ini dimungkinkan kalau platform bisnisnya itu punya yang namanya
advance funnel. Nah, buat teman-teman yang sudah pernah ikut webinar saya, pastinya udah tahu ya funnel itu apa ya. Rangkaian sistem yang membuat orang itu dibayar berkali-kali, bahkan dari orang yang sama. Nah, kalau kita mempunyai yang namanya sistem advance funnel, artinya kita bisa mendapatkan income itu berkali-kali pada saat kita lagi melakukan bisnis itu maupun nggak melakukannya. Karena apa? Karena funnel advance itu bekerja 24 jam untuk kita. Kita lagi tidur, kita lagi jalan-jalan, kita lagi ngerjain yang lain. Bukan dari bisnis ini. Itu pun kita bisa make money. Itu keunggulan dari advance funnel. Jadi menurut saya intinya adalah kalau untuk mendapatkan eksponensial itu harus punya advance funnel, Coach. Oke, ya jadi memang bahasa Bu Christine ini kan cukup canggih ya. Jadi advance funnel mungkin untuk teman-teman yang belum paham advance funnel itu ya kemungkinan bisa diartikan sebagai satu bisnis di mana kalau orang sudah beli sekali sama kita, dia akan beli berkali-kali, dia akan beli berkali-kali, dia akan beli berkali-kali lagi. Akhirnya kita akan mendapatkan penghasilan berkali-kali dari orang tersebut dan kemungkinan penghasilan tersebut akan berlipat-lipat daripada penghasilan pertama. Nah, mungkin pertama cuma beli produk kecil, lalu kedua beli produk yang lebih besar, ketiga beli produk yang makin besar, keempat produknya makin besar, dan kelima mungkin produknya berulang-ulang dikonsumsi terus. Akhirnya inilah yang membuat kita bisa dapat penghasilan eksponensial. Dan untuk bisa memperoleh penghasilan eksponensial ini, kita bisa mulai dari bisnis yang sangat sederhana, yaitu namanya bisnis affiliate. Tentu saja kita akan membahas lebih detail tentang bisnis affiliate, kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana caranya Bu Christine selalu menambah network, menambah list, menambah kerjasama, memperkuat personal branding. Banyak hal yang bisa kita bicarakan, cuma dalam keterbatasan waktu kita hari ini, mungkin kita masih tetap fokus kepada kebiasaan dulu ya. Jadi kita ini secara berseri ya. Jadi hari ini kita akan bahas kebiasaan. Jadi kebiasaan kalau saya simpulkan, yang pertama adalah kita harus selalu mulai pagi kita dengan powerful. Powerful itu artinya kita selalu persiapkan diri kita dari pikiran kita, dari hati kita, dari mindset kita menjadi powerful dengan apa? Dengan bersyukur, berdoa, visualisasi, afirmasi, upgrade diri. Lalu supaya hari kita penuh dengan efisiensi dan produktif, bagaimana kita membuat to-do list, lalu kita fokus membangun traffic, dan akhirnya dari sini bisnis kita makin bertumbuh. Kenapa? Karena kita tidak sembarangan memilih bisnis. Kita memilih bisnis yang eksponensial. Semua bisnis itu bisa menghasilkan uang, tapi tidak semua bisnis bisa memberikan kita hasil eksponensial. Oleh karena itu, teman-teman hindari tiga kesalahan fatal, yaitu jangan kerjakan work from home atau membangun wealth from home hanya pada saat ada waktu. Tapi persiapkan waktu secara part-time setiap hari, lalu set target harian, lalu pilihlah bisnis yang eksponensial dari rumah. Nah, kalau teman-teman di sini pengen ikut webinarnya Bu Christine, mereka harus melakukan apa, Bu Christine? Oke, buat teman-teman yang mau nonton webinar saya, bisa DM, ya, bisa DM langsung ke IG saya, Karyawan Milioner, ya. Nanti saya akan berikan link untuk aksesnya. Dan kebetulan beberapa waktu lalu, saya juga ada membuat 7 seri video, Coach. 7 seri video ini khusus membahas detail mengenai affiliate. Jadi buat teman-teman yang masih ngeblank, aduh affiliate ini apa sih? Terus apa bedanya dengan MLM? Apa bedanya dengan bisnis yang lain seperti dropshipper, reseller, dan sebagainya. Terus advance funnel itu apa? Simple funnel itu apa? Saya membahasnya detail di dalam 7 video terbaru ya. Jadi untuk teman-teman yang mau lihat video ini juga silakan ke YouTube saya, ada di channel Christine Emalia. Ya, di situ akan mendapatkan lengkap infonya. Oke, ya. Wah, ini harus terima kasih dulu nih kepada Ibu Christine yang udah mempersiapkan segalanya supaya kita bangun bisnis dari rumah ini jadi mudah. Yang belum ngerti affiliate bisa tahu affiliate itu apa. Yang belum ngerti advance funnel itu apa, bisa ngerti advance funnel itu apa ya. Jadi silakan follow aja YouTube channelnya, follow aja Instagramnya untuk dapat webinar dari Bu Christine.
Nah, untuk Anda yang hadir hari ini, tentu Anda ingin supaya bisa membuat rencana 12 bulan yang lebih powerful, di mana rencana 12 bulan ini bukan cuma asal rencana, tapi rencana yang bisa membuat Anda go next level. Nah, jadi Anda juga bisa download, ya, Anda bisa download, free download yang namanya Next Level Planner, yaitu gratis, ya, silakan Anda download Next Level Planner. Tujuannya untuk membantu Anda, untuk Anda yang memang mau membangun bisnis dari rumah. Anda juga bisa download di tempat Ibu Christine, atau Anda juga bisa download di dalam bio saya. Jadi silakan Anda bisa download Next Level Planner, di mana Anda akan mendapatkan panduan bagaimana cara Anda setting goal, cara Anda membuat target, cara Anda memilih bisnis, cara Anda melakukan perencanaan, supaya tahun 2021 menjadi tahun terobosan. Ya, supaya 12 bulan ke depan jadi tahun terobosan. Karena waktu akan hilang. Ya, waktu akan hilang, kita isi atau nggak isi, tetap waktu akan berlalu. Mendingan kita isi dengan sesuatu yang bisa mendekatkan diri untuk menuju dan mewujudkan impian kita menuju work from home. Ya. Yes, Oke. amin. Mungkin apakah ada message terakhir yang ingin Ibu Christine sampaikan untuk teman-teman yang hadir di sini, untuk mereka bisa lebih efektif, lebih produktif membangun work from home? Oke, jadi saya mau sampaikan kesimpulan aja ya Coach ya, buat teman-teman, bagaimana supaya bisa membangun kebiasaan yang tepat untuk sukses di melalui work from home ini. Nah, yang pertama adalah tentukan waktu Anda dulu, artinya me time. Waktu Anda untuk apa? Untuk melakukan bisnis Anda, untuk hal-hal pribadi Anda harus siapkan. Seringkali orang terganggu atau hanya memiliki waktu yang sedikit karena banyaknya gangguan dari sekitar. Ya, karena itu Anda tentukan dulu, jam segini sampai jam segini Mama mau kerja dulu, ya misalnya, atau jangan ganggu dulu, gitu ya. Jadi harus disiapkan suatu waktunya. Kemudian yang kedua adalah do your best. Harus kerjakan apa yang menurut Anda terbaik. Jadi jangan asal-asal aja, yang penting kerjalah. Berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan orientasi selalu pada hasil. Ada nggak nih hasilnya nih? Ya kalau nggak ada hasilnya, percuma. Ngapain? Harus berorientasi pada hasil. Dan yang ketiga adalah konsultasikan selalu progres kepada orang yang lebih paham, yang lebih ngerti. Nah, karena itu biasanya kalau kita masuk ke dalam bisnis, cari yang ada mentornya. Karena apa? Buat tempat kita konsultasi. Bisa kebayang nggak? Kalau kita jalanin sendiri, giliran evaluasi, aduh, bagus nggak ya? Hasilnya bagaimana kalau nggak bagus? Bingung sendiri gitu. Tapi kalau kita punya mentor, itu enak banget. Kita bisa tahu dan selalu dari tahun ke tahun itu naik ke level yang lebih tinggi. Nggak stuck. Gitu, Coach. Yes, terima kasih. Ini poin penting ya teman-teman untuk yang hadir, yaitu mentor itu akan membantu kita mempercepat apa yang kita inginkan, mempermudah langkah-langkah kita, dan mengangkat kita lebih tinggi daripada yang bisa kita bayangkan. Jadi makanya penting banget kita punya mentor ya. Oke, saya ingin menyapa dulu beberapa teman yang hadir tadi tidak sempat saya sapa. Bu Fong Tajuni, ini adalah pakar Dream Achiever Coach. Nah, terus ada Coach Susanto Wi, ini juga high profit pixel strategist. Nah, terus Ibu Penny, wah ini Ibu Penny ini bookpreneur ya. Jadi untuk orang-orang yang mau membuat buku ini Bu Penny ini jago banget. Nah, terus Bu Aneker, selamat datang. Terus ada Pak Andrea Esenzo, Pak Budi Rahina, contoh produknya apa? Nah, jadi ada yang tanya contoh produknya. Oke, ini ada teman saya, Pak Rusdi, ya teman SMA saya nih. Terus terima kasih sudah hadir. Bu Marina Tandian, Pak Jo Hartono, oke, terima kasih. Pak Anton, Pak Ari, yes banyak. Oh, ini ada Bu Listiani, terima kasih. Semua yang sudah hadir luar biasa sekali ya. Kita bisa membangun bisnis dengan kekuatan sosial media, kekuatan Instagram, semua sudah ada di tangan kita. Nah, tapi kita bukan cuma akan membahas ini hari ini doang, kita akan lanjutkan karena kita pengen supaya semua orang yang sekarang di rumah, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, jangan lupa bahwa Anda bisa mewujudkan impian Anda dari rumah. Anda bisa membangun wealth dari rumah. Anda bisa membangun berkecukupan dari rumah. Kalau Anda
bisa melakukan itu dari rumah, Anda selalu melakukan yang terbaik untuk diri Anda, maka keluarga Anda akan menjadi keluarga yang makin akan go next level. Akhirnya lingkungan Anda akan go next level juga. Akhirnya seluruh negara akan go next level. Jadi mari kita sama-sama bangun ini bersama. Ya, kita tidak bisa melakukan ini sendiri, kita buat ini gerakan bersama supaya kita sama-sama bisa melakukan bagian kita untuk membangun well from home. Terima kasih banyak Bu Christine sudah hadir. Lain kali saya ingin undang Bu Christine lagi untuk membahas lebih jauh lagi tentang bagaimana melakukan bisnisnya, lalu produk apa yang dijual, kemudian bagaimana cara kita menghadapi tantangan-tantangan. Karena semua bisnis kan ada tantangannya, ada ups and downs. Yes. Kalau lagi down bagaimana, kalau lagi up bagaimana. Ya, Oke, Yes. terima kasih terima banyak. kasih banyak Coach atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga dapat manfaatnya. Oke, goodbye. Bye, Salam thank you. semua.